Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and Lifestyle Highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. Halo The Healers, kembali lagi barengan gue Indah Firdaus dalam Health and Lifestyle Highlights. Seperti biasa di hari Kamis malam ini dari jam 7 sampai jam 8 nanti kita bakalan ngobrol seru. Dan malam hari ini terkait dengan peringatan Hari Jantung Sedunia yang setiap tahun itu diselenggarakan setiap tanggal 29 September ya, supaya orang makin aware terhadap penyakit jantung nih dan jantung sehat itu seperti apa. So, malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang spesialis toraks, bedah toraks dan kardiovaskular, Dr. Dudi Arman Hanafi, dan pastinya masih bersama Dr. Ami tercinta yang luar biasa. Semua dokter-dokter ini dedikasinya sangat luar biasa The Healers. Nanti lo bisa simak di The Hills TV, lo bisa lihat bahwa Dr. Dudi malam hari ini masih berpakaian perang ya. Oke, selamat malam Dr. Ami dan Dr. Dudi, apa kabar? Selamat malam Mbak Indah, kabar baik Alhamdulillah. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Ya, baik. Oke, silakan Dr. Ami. Kita mau ngobrolin apa nih malam hari ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Indah. Mbak Indah ceria banget dan cerah ya. Oke, padahal panas ya. The Healers dimanapun banget. ya, dimanapun Anda berada, kami berharap sehat walafiat, dan 50 menit ke depan kita bersama pakar Dr. Dudi Arman Hanafi, SPTKV. Halo. Panjang banget ya dok. Apa kabar dokter? Sehat ya? Baik, sehat, alhamdulillah. Saya lihat CV-nya dokter masih muda banget, tapi CV-nya panjang banget The Healers ya. Oke, kita akan berbicara, akan diedukasi oleh Dr. Dudi tentang transplantasi jantung dan paru-paru. Kemudian ada yang komen banyak Mbak Indah. Ini baru denger, terus ada yang nanyain Pak Kobi udah, dok boleh nggak memberi info saya apa sih spesialisasi Dr. Dudi itu kerjanya apa aja ya. Jadi dokter boleh cerita lah tentang SPTKV itu seperti apa. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Amin di Kendari tentang syarat-syarat dan macam-macam lagi. Kemudian ada tentang living donor dan banyak dok. Udah silahkan dokter, mau disapa dulu The Healers lalu cerita tentang apa sih spesialisasi dokter ini. Terima kasih Dr. Dudi. Oke, selamat malam The Healers. Ya, saya Dudi Arman Hanafi bekerja di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita yang di Jakarta. Ya, seorang bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Jadi ada bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Jadi toraks artinya daerah dada, jadi dia juga ahli dalam operasi daerah rongga dada. Artinya toraks itu artinya paru-paru, tumor di rongga dada, tumor atau apapun yang ada di rongga dada itu adalah bedah yang mengeluarkannya atau yang mengoperasi adalah bedah BTKV ini. Nah, di dalamnya juga ada jantung. Di dalamnya ada jantung, makanya kardiak. Kardiak itu bahasa Indonesia adalah jantung. Jantung itu dibagi jantung dewasa dan jantung anak-anak. Ya, jadi semua kelainan bawaan dari anak-anak juga yang operasi adalah bukan bedah anak tapi bedah jantung, BTKV, bedah toraks kardiovaskuler. Begitupun untuk yang dewasa, apakah kelainan katup, apakah karena pembuluh darah tersumbat, misalnya pada pembuluh darah koroner yang melakukan operasi bypass, kalau misalnya sudah tidak bisa dilakukan pemasangan stent atau orang awam sering menyebut itu adalah ring atau cincin, ya ring, ya bahasa ilmiahnya adalah stent. Nah kalau sudah nggak bisa dipasang stent, makanya dilakukan operasi bypass. Nah itu juga oleh seorang BTKV. Terus yang singkatan berikutnya adalah V, adalah vaskular. Jadi semua pembuluh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau terjadi suatu sumbatan atau sesuatu yang perlu ditangani, pembuluh darahnya tersumbat, misalnya kakinya karena perokok sehingga tersumbatlah kakinya, pembuluh darah kakinya sehingga harus juga dibikin bypass atau jalur tambahan, atau terjadi robekan pada pembuluh darah aorta ataupun aorta dada atau aorta perut, nah itu juga bedah toraks kardiovaskular yang menangani. Begitupun vena-vena, misalnya operasi varises, misalnya ada wanita cantik pengen, oh kok saya ada varises ya,
pengen dihilangkan varisesnya juga, itu adalah kita yang melakukan bedah toraks kardiak vaskuler. Bukan hanya untuk kecantikan, untuk menghilangkan varises, misalnya pegel-pegel ataupun varisesnya sangat mengganggu sampai bengkak dan banyak keluhan lah yang disebabkan oleh varises tersebut, bisa dioperasi untuk dihilangkan sehingga keluhannya juga akan hilang. Nah, itu juga yang melakukan adalah bedah toraks kardiak vaskuler. Jadi itulah tugas atau kerjaan yang dikerjakan oleh seorang SPBTKV seperti saya. Gitu. Wah, luar biasa tuh Pak Kobi. Lengkap banget ya. Iya, masih pagi loh itu Dok dia nanyain. Jadi Dokter Dudi ini susah banget untuk didapat ya waktunya. Jadi kita tangkap dulu 50 menit ke depan. Silakan Mbak Indah, ada pertanyaan? Aku sih banyak. Ada banyak Mbak nih. Indah. Iya, yang pertama itu ini Pak Amin juga masuk nih ke The Hills Radio nih, Dokter Ami ya. Oke, boleh sama Jadi aja kita berarti ya. ngingetin juga untuk The Healers yang ingin ikutan tanya jawab boleh lewat WhatsApp-nya di 0811 829 839. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sebelum pertanyaan Pak Amin nih, ada pertanyaan juga dari The Healers. Kapankah jantung itu ditransplantasi atau paru-paru ya? Jadi kapan sebuah jantung atau paru-paru itu ditransplantasi? Itu dulu pertanyaannya mungkin. Ya, kapan itu perlu ditransplantasi? Pada dasarnya itu adalah terapi yang paling terakhir, yang kalau semua pengobatan atau operasi apapun tidak bisa dilakukan lagi untuk mengobati penyakit dari pasien tersebut. Misalnya sakit jantung yang gagal jantung misalnya, itu kan ada beberapa tahapan sampai dia benar-benar sampai ke akhir yang dia tidak bisa diobati lagi. Ya, gagal jantungnya awalnya bisa dengan obat dulu, restriksi garam dan sebagainya dan obat-obatan. Terus habis itu mungkin kalau misalnya gagal jantungnya karena katupnya, ya katupnya diperbaiki. Gagal jantungnya misalnya karena koronernya sumbatan dan sebagainya, tinggal dilakukan bypass dulu. Jadi dilakukan segala macam terapi, obat maupun operasi sebelum akhirnya ke arah sana. Nah, sebelum transplantasi masih juga ada alat bantu jantung yang ya banyaklah namanya juga ventricle assist device atau mechanical circulatory support. Jadi ya semacam mesin yang untuk menggantikan jantung itu juga ada gitu. Yang tapi juga itu dengan biaya yang tidak murah gitu. Nah, baru terakhir kalau memang rezeki dan dapat donor, artinya donor itu yang agak sulit didapat, maka dilakukan pergantian dari jantung tersebut. Tapi itu benar-benar udah tahap paling akhir di mana semua pengobatan dan terapi, operasi maupun apapun sudah tidak berhasil lagi dan tidak dilakukan lagi seperti itu. Begitupun juga dengan paru-paru. Jadi juga bila paru-parunya sudah sedemikian rusak sehingga pengobatan apapun juga sudah tidak bisa dilakukan, baru akan didaftarkan untuk transplantasi paru. Nah, jantung dan paru itu suatu organ yang berbeda, sehingga jantung ada penyakitnya sendiri yang kenapa harus ditransplantasi, dan paru juga ada penyakitnya sendiri yang harus ditransplantasi, dan bisa istilahnya karena penyakit yang berbeda sehingga harus dilakukan transplantasi. Tapi ada juga transplantasi yang dilakukan jantung dan paru bersamaan. Nah, itu pasien-pasien yang gagal jantung di mana terjadi tekanan darah di sirkulasi paru yang sangat tinggi. Jadi kan mungkin orang awam tahu namanya tekanan darah tinggi itu yang diukur dari lengan lah, gitu ya, dengan hipertensi. Tapi sirkulasi jantung itu kan ada dua, sirkulasi seluruh tubuh dan sirkulasi paru-paru, ya kan? Nah, sirkulasi paru-paru ini kalau tekanannya tinggi itu juga akan menyebabkan gagal jantung yang lebih hebat lagi. Jadi udah gagal jantung ditambah tekanan darah di paru-parunya tinggi, sehingga juga paru-parunya jadi rusak. Jadi efek dari gagal jantung tersebut, sehingga paru-parunya pun jadi rusak, sehingga untuk mengobati pasien tersebut yang gagal jantung di mana karena efek gagal jantungnya paru-parunya juga rusak, makanya dilakukan operasi transplantasi jantung bersama paru-parunya. Oke, iya. Oke, berarti itu adalah langkah terakhir ya. Jadi tadi bisa juga dilakukan bersamaan antara transplantasi paru-paru dengan jantung, begitu ya, dokter ya? Ya, tergantung penyakit yang diderita. Kalau misalnya jantungnya gagal gara-gara tekanan darahnya ke paru-paru terlalu tinggi, berarti itu mungkin jadi dilakukan transplantasi paru-paru dulu ya?
Begitu ya dok ya? Enggak, jantung dan paru Oh bersamaan. bersamaan ya? Oh oke, harus Bersamaan. bersamaan ya. Oke baik baik baik. Oke dokter Ami silakan. Apakah ada Ya, yang sudah masuk? ada banyak. Mm-mm. Dokter Dudi terima kasih, selamat malam katanya. Ini kalau untuk transplantasi ini apakah living donor atau eh, resipien atau yang penerima, maksudnya yang donor itu eh, sudah meninggal Mhm. Ya, atau itu sebelumnya? kejelekan dari transplantasi jantung. Mhm. Jadi pasien itu kan nggak mungkin ngasih jantungnya terus dia hidup Iya gitu, iya si iya. pendonornya. Pasti kan pasien itu adalah pasien yang kita sudah nyatakan meninggal dalam arti tapi jantungnya masih berdetak. Maaf, mungkin bagi orang awam, loh jantung kok masih berdetak udah dinyatakan meninggal. Nah, secara medis meninggal itu terus terang dianggap kalau bila terjadi kematian otak atau istilah medisnya kematian batang otak, karena segala sumber perjalanan saraf atau panca indera juga adalah di batang otak tersebut. Karena otak besar maupun otak kecil harus melewati batang otak tersebut untuk memberi perintah atau diperintah gitu. Ya, kalau itu batang otaknya dianggap sudah rusak, dalam arti sudah terjadi kematian batang otak, maka secara medis walaupun jantung masih berdetak, ya dianggap pasien itu meninggal. Misalnya pada pasien kecelakaan lalu lintas yang dimana kepalanya ya tidak, ya mungkin karena nggak pakai helm mungkin atau keadaan bagaimana sehingga kepalanya jadi rusak gitu, ya mau nggak mau ya nggak bisa diapa-apain lagi, tapi kan organ-organ yang lain kan masih bagus. Maaf ya, ini ngomongnya agak serem ya gitu. Artinya kan walaupun kepalanya sudah tidak dapat diselamatkan, tapi kan jantung, ginjal, paru-paru, pankreas, hati itu semuanya masih bagus gitu. Yang sebenarnya bisa dilakukan di luar negeri sudah sangat sering dilakukan multi organ transplant. Jadi pasiennya mendonorkan seluruh organnya sehingga paru-parunya bisa ke pasien A, jantung bisa ke pasien B, hatinya bisa ke pasien C, ya terus pankreasnya ke pasien E dan ginjalnya dan gitu, ginjal kanan, ginjal kiri. Jadi banyak manusia bisa diselamatkan oleh satu pasien gitu. Jadi Allah itu pasti ya pahalanya sangat tinggi untuk bahwa dia bisa menyelamatkan mungkin 7 manusia dalam keadaan tersebut gitu. Oke, iya. Jadi seperti itu penjelasannya ya. Ini pertanyaan berikutnya Mbak Indah. Kalau misalnya mau jadi pendonor itu pendaftarannya di mana? Saat ini sebenarnya ini adalah sangat akan digalangkan oleh Kemenkes dan hal ini pemerintah. Pemerintah lagi menggodok di mana aturannya secara nasional untuk dapat menjadi pendonor. Ya, tapi itu masih akan datang dalam taruhlah dalam 6 bulan sampai 1 tahun ini. Ini lagi dilakukan oleh Komite Transplantasi Nasional bersama Kemenkes. Tapi saat ini pun sudah bisa mendaftar ke Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita kalau mau menjadi pendonor. Seperti itu. Ya. Oke, berarti mungkin Dokter Ami karena pertanyaannya terkait pendonor gitu ya, boleh kali ya lanjut dengan pertanyaan Pak Amin yang kedua. Tadi syarat-syarat seorang pendonor itu harus seperti apa, Dokter Dudi? Ya syarat-syarat sebagai pendonor ya, maaf ya harus sehat. Artinya kan jangan sampai juga jantung yang udah tidak bagus, misalnya udah pernah dioperasi, pernah diganti katup atau apapun, terus itu mau didonorkan, ya mungkin tidak akan bisa dipakai jantung yang tersebut. Jadi artinya jantung yang masih bagus, ya, dan usianya pun usia jantung itu juga tidak lebih dari 60 tahun. Jadi usia si pasiennya tidak juga di atas 60 tahun, karena dianggap di atas 60 tahun sudah berisiko kalau disumbangkan. Beda kalau misalnya di luar negeri itu kalau misalnya yang mau ditransplant di luar negeri, misalnya di Jerman di mana saya sekolah dulu, pasien boleh ditransplantasi sampai usia 65 tahun. Tapi kan mereka kan juga kekurangan donor. Sehingga kalaupun ada pendonor yang usianya 61, 62, nah itu masih bisa ditransplantasi kepada pasien yang usianya memang udah
60-an juga lebih, tapi tidak akan dilakukan misalnya donornya adalah 62 tahun, terus ada seseorang yang butuh jantung usia 30 tahun ya nggak akan dikasih jantung yang tersebut gitu. Tapi Oke. kalau misalnya sampai 60 mungkin masih dikasih Ya. gitu. Berarti yang termuda berarti umur berapa Dokter Dudi? Kalau yang paling tuanya nggak boleh lebih dari 60, yang paling muda itu berapa yang diperbolehkan? Sampai bayi pun bisa. Oke, dari Karena bayi juga pun bisa. transplantasi pada bayi dan anak-anak juga dilakukan. Misalnya ya namanya juga kecelakaan Iya. atau ya maut menjemput Iya. itu kan usia berapapun bisa terjadi, di mana mungkin organnya tetap bagus ya, organ jantung maupun ginjal mau apapun itu bisa dilakukan. Apalagi kan di Indonesia pun transplantasi hati pada anak juga udah dilakukan. Iya. Berarti batasan usianya nih Dok, tadi kalau misalnya taruhlah pasiennya yang membutuhkan itu umurnya 15 tahun ya, maka jantung yang boleh dia terima itu yang ada rentang usianya, apakah harus yang 15 tahun juga atau boleh ada rentangnya? Ada rentangnya dan Oke. umumnya di usia yang hampir sama, tapi yang lebih penting adalah berapa ukuran tubuhnya. Ukuran. Ukuran tubuhnya tidak boleh melebihi 20%. Oke. Jadi kalau ya apa namanya BMI-nya BMI ya. ya BMI-nya. Jadi kalau misalnya seseorang yang berat badan 50 nggak bisa lah dia terima pendonor yang berat badannya 90 atau sebaliknya, kan udah terlalu jauh gitu. Jadi Oke. harus perbedaannya tidak melebihi 20%. Begitupun pada anak-anak. Iya. Gitu. Ya, jadi bukan terlalu berpatokan pada usia tapi lebih kepada BMI-nya ya. Iya, Oke. betul. Baik, Dokter Ami, pasti udah banyak pertanyaan yang masuk kan ke Dokter Ami kan? Iya. Oke, boleh diseling lagu dulu ya Dokter Ami? Iya. Oke, Iya. ya Dokter Dudi kita sambil bahas off air ya, tapi The Healers jangan kemana-mana, masih stay tune terus di Health and Lifestyle Highlights nih dengan Dokter Dudi Hanafi yang seru banget kita ngebahas tentang transplantasi jantung dan juga paru-paru. Stay tune, ini mau dikasih untuk siapa nih lagunya Dokter Ami? Oh, ini yang minta dari Mas Kianu. Mas Kianu di mana Dok? Halo Mas Kianu di mana? Oh, di Malang katanya. Di Malang. Oke Mas Kianu, ini requestannya Mas Kianu malam hari ini ya. Thank you udah dengerin The Hills Radio. Oke, this one is Nav dengan Akhirnya Ku Menemukanmu. The Hills Radio, your music, your lifestyle. Nav dengan Akhirnya Ku Menemukanmu. Dan akhirnya Dokter Ami berhasil nangkap Dokter Dudi nih untuk ikutan ngobrol di malam hari ini dalam Health and Lifestyle Highlights. Kita ngebahas tentang transplantasi jantung dan paru-paru. Oke, we are back. Dokter Ami dan Dokter Dudi, kita balik lagi ngobrol ya. Ya, terima kasih Mbak Indah. Lagunya asik juga ya. Oke, Dokter Dudi ada pertanyaan nih. Kalau tadi dokter menyebutkan tentang transplantasi paru, berapa besar volume yang diberikan dok kepada penerima? Ya, sebaiknya adalah satu sisi diberikan, karena kalau cuma satu lobus itu sangat sulit untuk dilakukan transplantasi karena kan lebih kecil. Kalau satu lobus itu kan pembuluh darah sama saluran nafasnya besar untuk dijahitkan lebih baik. Dan seseorang bisa hidup dengan satu paru-paru, maksudnya satu sisi, apakah sisi kiri atau sisi kanan. Jadi sebaiknya seperti itu. Itu juga living donor dok, artinya masih hidup itu? Enggak, ya saat ini living donor masih belum dilakukan tapi ada beberapa negara yang sudah mulai. Jadi misalnya kalau misalnya saudaranya misalnya kembaran, yang satu paru-parunya mungkin 50% rusak sehingga dia pun bernafas pun sulit. Nah itu udah mulai ada yang diambil satu lobus terus dipasangkan ke kembarannya atau ke saudaranya seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya mau satu paru-paru itu tetap saat ini masih di dunia itu masih yang emang pasien yang meninggal tadi yang mati batang otak. Gitu. Jadi sebelah S1 itu ya. Jadi The Healers ada 2 paru-paru kita, ada beberapa lobus. Tadi Dokter Dudi menyebutkan bahwa kiri ada 2 lobus, kanan ada 3 lobus. Iya. Tadi sempat dibahas kalau untuk yang mati batang otak itu berapa lama dok untuk bisa dilakukan operasinya ya, diambil organnya?
Ya, mati batang otaknya sendiri tidak, ya bisa aja 3 hari dia udah mati. Kan diagnosa untuk memastikan bahwa pasien itu sudah mati batang otak itu harus dilakukan oleh 3 spesialis minimal. Jadi karena tidak bisa percaya pada satu dokter dia yang menyatakan oh ini mati batang otak, ternyata belum gitu. Jadi harus ada 3 spesialis yang menyatakan bahwa pasien itu mati batang otak, baru kita nyatakan bahwa pasien itu udah meninggal gitu. Dan itu ada pemeriksaan bukan hanya dilihat gitu, tapi ada pemeriksaan refleks, pemeriksaan saraf, pemeriksaan semua, pemeriksaan henti nafas dan sebagainya. Jadi ada emang prosedurnya untuk menentukan seseorang itu mati batang otak itu sulit, dan emang harus sulit ya, karena kan sesuatu untuk menyatakan meninggal atau tidak gitu. Jadi emang sulit dan ya prosesnya cukup lama lah gitu. Sehingga bukan itunya, tapi begitu pasien itu menyatakan mati batang otak dan jantungnya mau diambil atau itu hanya boleh 4 jam dari jantung itu diambil sampai jantung itu dimasukkan ke resipien. Ya, tidak boleh lebih karena akan terjadi risiko yang lebih tinggi atau gagal dari jantung yang ditransplantasi tersebut. Oke. Alright. Kemudian tadi apa dok pertanyaannya? Dari Medan nih menanyakan anaknya setelah hasil echo dinyatakan sebagai menderita penyakit jantung VSD. Umur berapa sebaiknya anaknya dioperasi? Sekarang umur 3 bulan. Ya, jadi kita harus lihat dulu ya sebesar apa penyakit jantung bawaan ya dok. Ventricle septal defect. Jadi jantung itu kan ada serambi kiri kanan dan ada bilik kiri kanan. Ventricle itu adalah bahasa Indonesia adalah bilik. Jadi dinding pemisah antara bilik kanan dengan bilik kiri itu ada lubang. Nah, yang disebut adalah VSD tersebut gitu. Jadi bercampurlah darah bersih dengan darah kotor. Nah, kita harus lihat dulu berapa besar VSD tersebut. Kalau kecil kan kita masih bisa mendiamkan dulu, tapi itu benar-benar harus dibawa konsultasi dokter anak atau dokter jantung anak. Jadi harus dipantau dengan ketat. Ada 3 hal harus dilihat, tumbuh kembangnya bagaimana, sering batuk pilek atau tidak. Katanya dia sulit untuk minum susu. Iya, sulit minum susu, artinya sulit makan dan sulit. Nah itu, dan sehingga kan nanti tumbuh kembangnya juga akan kecil, nggak sesuai dengan grafik sehat itu gitu kan. Nah kalau itu terlihat oleh dokter jantungnya, wah ini nggak bisa nih untuk dipertahankan tanpa operasi, ya harus operasi bisa kapan saja gitu. Kalau dokter anaknya merasa bahwa VSD-nya terlalu besar sehingga mengganggu tumbuh kembangnya si anak. Tapi kalau kecil atau kalau misalnya masih bisa dipertahankan, itu mungkin bisa ditunggu sampai 5 sampai 7 tahun anak tersebut. Oke. Baik. Ya. Oke, berarti tadi sudah ya bisa langsung dilakukan atau tunggu 5 sampai 7 tahun anak tersebut tergantung. Oke, baik. Tergantung dari derajat besarnya VSD tersebut. Kalau besar sekali ya harus cepat operasinya. Gitu. Oke, baik. Berikutnya tadi Dokter Ami dari Ibu Tania tentang varises di pahanya itu berapa lama operasi dilakukan? Gitu. Oke, Ibu Tania di mana dok? Oh di Tangerang. Oke, selamat sore Ibu Tania di Tangerang ya. Oke, silakan Dokter Dudi. Ya, varises itu banyak hal yang bisa dilakukan. Yang paling sering adalah memang itu penyebabnya adalah karena kita berdiri yang terlalu lama, keadaan di mana kita ya kayak dokter bedah lah, berdiri operasi lama, sehingga ya kemungkinan seorang dokter bedah kena varises itu sangat tinggi. Tapi kan banyak yang misalnya SPG yang kerjaan berdiri doang, atau ya pokoknya kerja tuh berdiri aja, sehingga ya beban pada vena kaki itu akan besar. Banyak hal yang dapat kita lakukan terlebih dahulu, yaitu misalnya untuk mencegah atau varisesnya bertambah besar, ya satu pakai stocking anti varises, ya bukan stocking kecantikan yang tipis-tipis untuk itu ya. Ya itu bisa, tapi yang emang khusus untuk gitu, anti varises, oke. Gitu. Terus yang kedua dengan obat, ya masih ditambah dengan obat. Oral. Terus yang diminum, oke.
Kalau emang sangat mengganggu ya maksudnya bisa dilakukan operasi, yaitu satu dengan kita ambil dengan sayatan kecil, ambil atau kita pakai obat yang disuntik ke varisesnya untuk dia menjadi kecil, itu yang kedua. Terus tindakan yang berikutnya ada lagi yang lebih tinggi lagi adalah dengan laser atau radiofrekuensi. Jadi kita masukin kateter kecil untuk membuat sumbatan pada varises tersebut sehingga varisesnya dalam tanda kutip mengecil atau mati lah istilahnya, sehingga hilang. Dan yang keempat adalah dengan lem, glue gitu. Ya, sama juga untuk mematikan varises tersebut. Oke. Tadi varises itu terjadinya kenapa, sorry dok? Kalau varises itu terjadinya gara-gara apa awalnya? Statis darah ya, karena kita berdiri kan, sehingga darah untuk naik ke atas kan susah. Karena emang kita berdiri terus berjam-jam dari pagi sampai malam. Iya. Memang kerjanya berdiri kayak sales dan sebagainya, dokter bedah. Oke. Ya, jadi kalau ditanya tadi Ibu Tania, penyembuhan varises itu bisa dimulai dengan tadi menggunakan dulu stocking antivarises supaya tidak memperbesar begitu ya. Kemudian bisa dilakukan dengan obat oral atau tadi operasi dengan sayatan ya. Iya. Oke, lalu laser ya dok ya. Laser atau radiofrekuensi. Atau yang berikutnya lagi adalah sama juga dengan lem. Ada lem khusus yang untuk disemprotkan ke dalam. Ya, pertanyaannya berapa lama sih dilakukan penyembuhan? Kalau dengan sayatan kecil itu mungkin 2 hari harus dirawat, 2 maksimal 3 hari. Tapi kalau misalnya yang pakai yang kateter, yang laser dan sebagainya cukup 1 hari aja, maksudnya 1 malam gitu. Oke, baik. Satu Mbak, ini ada yang nanya, itu pendonor jantung dan paru itu nggak mesti sibling ya? Nggak mesti ada ikatan darah? Tidak. Yang penting golongan darahnya dan golongan darahnya yang sama. Gitu. Golongan darahnya sama ya, oke. Golongan darah harus sama, terus tadi sehat kondisinya ya dok ya, dan BMI-nya tadi juga beda besar tubuhnya tidak melebihi 20%. Dan bisa kurang dari 60 tahun. Dan sebaiknya jangan beda gender. Gendernya kalau bisa sama ya. Ya, yang paling sebaiknya yang paling tidak bagus adalah kalau resipiennya laki-laki, pendonornya perempuan. Itu paling tidak bagus tuh. Ya, paling tidak bagus. Kenapa? Tapi kalau resipiennya perempuan, pendonornya laki masih bisa. Oke. Itu kenapa dok? Tadi kalau misalnya seperti itu tuh kenapa? Ya, jawaban bercandanya ya masa dia pakai dia punya hati wanita lain. Benar juga ya. Kirain serius, ternyata humoris juga. Aduh. Karena efek dari hormon dan semuanya bagi pasiennya misalnya sudah pernah melahirkan itu juga tidak bagus untuk menjelaskan karena ya efek dari imun dan sebagainya. Oke, baik. Dokter Ami, ini seru sih karena ini terkait dengan tadi kan syarat-syaratnya adalah golongan darahnya sama, kalau bisa gendernya sama gitu ya. Terus selisih BMI-nya tidak lebih dari 20%, tapi ada yang kasus dengan transplantasi jantung babi. Kita bahas abis ini boleh nggak? Abis lagu ya. Kok bisa sih ini spesiesnya aja beda gitu ya. Oke. Setelah ini kita bahas, Healers jangan kemana-mana, masih bersama Dokter Dudi dan juga Dokter Ami, but you have to check this one out. Ini lagunya tentang hati atau jantung lah ya, Heart to Heart, James Blunt. Heart to Heart, The Healers, James Blunt, and you're still on The Hills Radio, ngobrolin tentang transplantasi jantung dan paru-paru tentunya di Health and Lifestyle Highlights. Malam hari ini kita ngobrol seru barengan Dr. Ami dan Dr. Dudi. Oke, balik lagi nih dok. Pertanyaannya tadi udah ada yang masuk terkait dengan pendonor ya kan, yang harus dibilangin golongan darahnya sama, terus selisih BMI-nya nggak lebih dari 20% ya. Kemudian gendernya juga kalau bisa diusahakan sama gitu ya. Tapi kan di akhir September kemarin ada transplantasi jantung babi nih dok. Memang nggak di Indonesia sih, tapi katanya berhasil. Itu gimana tuh dok? Ya pertama kali transplantasi pada jantung itu kan emang
Maksudnya dari binatang ke manusia udah berkali-kali dilakukan, mungkin pakai jantung babun atau hal yang lain seperti itu. Tapi yang untuk jantung babi yang dimodifikasi itu pertama kali di tahun lalu di Januari, ya, oleh University of Maryland. Pasiennya hidup 65 hari. 65 hari. Sehingga dari situ kita bisa pelajari apa sih yang kegagalan yang telah terjadi, ya. Jadi hasilnya udah sempat bagus, keadaannya sempat lepas dari alat penafasan, keadaannya membaik, bisa makan, minum, jalan dan sebagainya. Walaupun masih di rumah sakit selama 65 hari sampai akhirnya dia meninggal, ya. Tapi kita bisa, maksudnya dunia kedokteran bisa mempelajari banyak hal dari kasus yang pertama, sehingga di September tahun ini, setelah 1,5 tahun kemudian, akhirnya University of Maryland melakukan transplantasi kedua dengan jantung babi. Kegagalan yang dari jantung pertama itu kan jantungnya sebenarnya bukan jantung babi plok yang dipasang, bukan yang di kandang babi itu langsung dicapok, enggak, itu udah pada dasarnya itu adalah udah modifikasi genetik, ada gen yang dimodifikasi sehingga ada gen yang untuk penolakan transplant itu dimodifikasi, dan ada gen yang untuk menerima transplant itu juga dimodifikasi. Jadi ada kurang lebih 10 gen. Nah, kegagalan Januari 2000 yang tahun lalu 2022, ya, itu karena mereka lengah terhadap cytomegalovirus CMV, virus cytomegalovirus, ya. Jadi ternyata babi itu masih memiliki virus CMV tersebut yang akhirnya berakibat fatal pada padahal udah diperiksa berkali-kali, kok nggak ada kok, tapi akhirnya biarkan terakhir akhirnya terbukti ternyata masih ada virus tersebut. Nah, sekarang ini yang di September kemarin mereka akan melakukan, mereka benar-benar meyakini bahwa tidak ada virus tersebut. Ya, makanya tahu nih perkembangan waktu bulan September di transplantasi pasti udah bangun, udah sehat, udah bisa mobilisasi, udah bisa jalan di rumah sakit. Nah, kita lihatlah perkembangannya. Jadi masih dipantau ya, Dok, karena ini eksperimen jatuhnya ya, berarti ya, eksperimental ya. Iya, eksperimen. Oke, baik. Ya, pada dasarnya juga penawaran untuk dilakukan transplantasi itu karena emang sudah tidak bisa lagi, misalnya udah tua, dia punya faktor risiko yang dia tidak bisa mendapatkan jantung buatan, ya, karena dia faktor pembekuan darahnya juga jelek gitu, sehingga kalau dia kan untuk terapi itu ada satu dengan jantung manusia atau satu dengan mesin buatan. Nah, jantung buatan. Mesin buatan itu harus juga pasiennya sehat, walaupun ya masalah pembekuan darahnya juga harus bagus, sehingga nanti takutnya mesinnya malah rusak, kan, membeku gitu. Nah, pasien ini yang ditransplantasi udah nggak punya opsi lain kecuali menunggu meninggal, gitu kan. Saya harus kasih tahu bahwa pasien dengan gagal jantung stadium akhir itu risikonya sangat besar. Ya, sebesar apa? Kan pasti bertanya, ya. Jadi yang hidup dan kalau udah dinyatakan pasien itu gagal jantung stadium akhir, itu angka kemungkinan hidupnya dalam 1 tahun hanya 24%. 24%, Dan kalau untuk 2 tahunnya dia hanya 8%. Jadi dari 100 orang yang hidup setelah 2 tahun hanya 8 orang. Sedemikian jeleknya prognosis pada gagal jantung tersebut. Jadi emang cuman angka satunya memang transplantasi jantung. Jadi saya The Healers kalau emang mau mendonorkan, ya kita kan nggak tahu maut kapan menjemput. Tapi kalau mau mendonorkan itu sangat membantu seseorang untuk bisa hidup, karena emang maaf kalau emang kita terjadi kematian yang tidak kita inginkan tapi organ kita masih sehat, apa salahnya kita bisa menolong kehidupan orang lain. Iya, betul, Dok. Dan begitu habis ditransplantasi, pasiennya itu akan sehat, yang tadinya mungkin ke kamar mandi aja nggak bisa, mandi aja susah, mau keluar dari tempat tidur juga bermasalah dan sebagainya. Begitu habis ditransplantasi itu udah hampir kayak orang normal, atau bisa dibilang normal lah. Tapi bedanya hanya harus minum obat lah untuk mencegah penolakan tersebut. Penolakan organ.
Minum obatnya seumur hidup dok itu kalau kayak gitu Seumur hidup, seumur ya. hidup ya. Oke. Ya Ya. berarti tadi dari yang kesempatan hidup hanya 24% peningkatannya jauh ya dok ya ketika dia sudah melakukan transplantasi jantung ya. Ya, kalau misalnya Oke. dibandingkan dengan, kalau kita bandingkan dengan misalnya apa, eh, 1 tahun sama-sama misalnya 1 tahun gitu Mm-mm, kan, mm-mm. itu kemungkinan hidup setelah transplantasi jantung itu 81%. Oh 81%. Emang Oke. ya kita kan nggak bisa juga bilang oh habis transplantasi pasti hidup 100%, Mm-mm, enggak, mm-mm, mm-mm. tetap ada kegagalan, Tetap ada tapi resiko kan ya. cuma Mm. sedikit. Nah, Jadi ini kalau dok sekalian sambung ya Iya iya. resiko-resikonya Ha-ha. pertanyaannya Betul karena betul. udah waktu juga jadi ada yang Ha-ha. nanya ini dari Pak Takwa tentang Betul. resiko-resiko operasi jantung itu Mbak Indah, Iya. Pak Dokter Takwa di Dudi, mana lalu dokter Ami? di Jakarta, Oh di di Jakarta. Jakarta. Oke. Ha-ha. Lalu nanyain itu berapa lama, artinya ada pantangan nggak Oh setelah pantangan. Oke. transplantasi Jadi pemulihan tersebut? mungkin ya pemulihan setelah transplantasi Ada jantung pantangan dan nggak apakah ada pantangan gitu ya? Oke baik. setelah Mm-mm, itu? mm-mm, mm-mm. untuk transplantasi jantung, Ya. Iya, ya, untuk transplantasi jantung karena kita minum obat untuk menurunkan imunitas tubuh, Mm-mm. artinya kan untuk Oh karena kan supaya tidak ditolak ya? Oke. kita justru tidak menyerang jantung donor tersebut, kita Mm-mm. harus minum obat-obat untuk menurunkan imunitas tubuh. Artinya kan imunitas tubuh kita kan sebagai yang ditransplantasi menurun. Ya. Artinya dia harus menghindari kerumunan yang ada ya sakit lah, menghindari orang yang sakit, menghindari orang yang batuk pilek, sehingga jangan sampai dia juga terserang penyakit gitu. Karena dia lebih rentan, lebih mudah untuk terserang suatu penyakit. Ya, jadi kalau bisa ke suatu keramaian dia harus pakai masker dan sebagainya. Ya, ya. Sekelilingnya selalu bersih, ya seperti itu. Mm-mm. Tapi selain itu tidak ada masalah sama sekali. Gitu. Hanya menghindari orang yang sakit. Gitu. Oke, karena imunnya follow menurun. up-nya gimana dok? Itu pastilah gitu kan. Oke. Follow up-nya ke dokternya lagi balik. Ya atau ke dokter, gimana? karena kita harus kontrol. 1 tahun pertama emang berat, karena kita harus kontrolnya sering. Tapi setelah 1 tahun dianggap bahwa udah Sudah akan bisa beradaptasi. Oke. Ya. Ya. Kalau makanan Dan ada pantangan nggak? kemungkinan hidupnya itu 15 tahun, 15 tahun lebih. Oh, Kemungkinan hidupnya. kemungkinan hidupnya bisa sampai 15 tahun lebih ya? Iya. Oke. Jadi 50% masih hidup dalam 15 tahun. 50% masih hidup dalam 15 tahun. Oke. Average-nya Ya, artinya, Oke. ya, jadi dibandingkan tadi 8%, 2 tahun meninggal. Benar, ya. Lumayan Tinggal jauh hidup peningkatannya ya. Oke. Oh, gitu. Ya. Dokter Ami, sebelum pertanyaan ada lagi dari Dokter Ami yang masuk? Ada tadi tapi aku nyatetnya habis dari WA-nya Oke. ya. Ini Pantangan dan itu ya. Pantangan tadi ya. Sama Udah ini ya. tema yang itu tadi Oh, dokter. ditanyain Gimana? kesuksesan di Indonesia itu ada nggak? Lalu di pertanyaan berikutnya masuk nih udah dapat Mbak. Dia tadi dokter bercerita tentang mesin jantung. Jantung buatan. Dia melihat ada video seorang wanita katanya itu pakai ransel di dalamnya tuh ada mesin jantung, itu bagaimana kerjanya dok? Ya, jadi ada pompanya yang dipasang ke jantung, pompanya tersebut. Tapi kan ada kabel yang keluar, dan ransel tersebut adalah bukan jantung, tapi baterainya untuk menghidupkan si jantung yang ada di dalam tubuhnya itu. Kan dia perlu listrik. Jadi di ransel itu biasanya kadang-kadang kita tahu bisa juga sebagai ikat pinggang, biasanya harus pakai minimal 2 baterai. Jadi kalau satu baterai habis, itu dicolokin maksudnya dok? Dicolokin, ya. Okay. Jadi dia kalau ke Starbucks minum kopi, dia harus deket-deket colokan, dia bisa nyolok. Tapi kan dia tetap baterai gitu. Iya. Tapi mereka bisa hidup normal. Apa gitu. seperti yang hemodialisa itu dok, ginjal untuk ginjal? Kan enggak, beda lagi. Beda lagi ya. Oke. Tapi intinya sih mesinnya di dalam ya dok ya, mesinnya di dalam. Itu baterainya untuk ngecas ya. Ada macam-macam tapi yang paling canggih saat ini yang di dalam. Oke, baik. Ada yang di luar juga, ada yang di luar. Tapi itu untuk misalnya pada bayi dan anak-anak, ya pasti di luar mesinnya karena nggak muat. Oke. Ya, Dokter Ami, ini kan karena waktunya tidak banyak ya dok. Mungkin bisa sambil menyimpulkan tapi sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi terakhir nih, jantung sehat itu yang seperti apa dan kemudian bagaimana kita menyayangi jantung. Karena ini terkait dengan temanya Hari Jantung di tahun 2023 ini, kenali jantung sehat, sayangi jantungmu gitu kan. Jadi gimana tuh Dokter Dudi, boleh sekalian menyimpulkan nih terkait obrolan kita malam hari ini?
Ya, kenali jantung sehat adalah kan kita harus makan dengan bijak, harus aktivitas fisik dengan baik, pemeriksaan berkala, apalagi kalau usia udah di atas 40 tahun gitu kan. Hindari kebiasaan merokok dan alkohol, ya. Merokok. Ya, terus kalau sayangi jantungmu itu harus kelola stres, Oh, kelola tidur yang stres. cukup, ya, tidur yang cukup, hindari doping, ya, terus edukasi diri, Edukasi. ya, itu ada 4. Oke. Dan Nih. pada saat kapan kita tahu ada masalah dengan jantung kita, Dokter Dudi? Ya, pada dasarnya kan kita harus hidup sehat itu kan kita kalau bisa melakukan general check up paling tidak kalau kita udah di atas 40 tahun untuk tadi, tahu kita sehat atau tidak. Oke. Kalau di bawah 40 tahun ya pasti dengan gejala lah, pasti kalau kita ada nyeri dada, Nyeri kalau kita badan, jalan berapa meter atau naik tangga berapa langkah aja udah sesak, nah itu harus lebih cepat lah, nggak nunggu 40 tahun baru cek gitu Oke, kan. oke. Tuh. Iya. Tapi kalau misalnya kita merasa sehat, kita olahragawan dan semuanya sehat-sehat saja, paling nggak usia 40 tahun kita ceklah sekali jantung kita atau general check up seluruh tubuh kita seperti itu. Oke. Ya, bukan hanya jantung aja kan, kita juga harus wanita harus meriksa payudaranya, Secara yang lain. general ya, menyeluruh ya. Oke. General. Iya. Ya. Dokter Dudi, berarti kalau ada yang kejadian tiba-tiba serangan jantung, contohlah almarhum Haji Mas Said ya ketika habis olahraga, itu sebetulnya apakah sudah ada gejala atau gimana tuh, Dok? Ya, We would never know atau gimana? aja, tapi kan gini, maut emang bisa menjemput Yeah, kapan yeah, saja. yeah, Bisa that's aja true. tidak ada gejala, semuanya baik-baik saja, dan tiba-tiba, ya nggak usah, seperti suaminya BCL, Iya. meninggal gitu kan, masih umurnya masih 30-an kalau Iya, nggak salah, atau berapa, saya betul. nggak tahu. Tapi masih muda juga. Ya, itu faktor yang ya tidak bisa dihindari dan terjadi pada siapa saja. Makanya tadi yang saya bilang, paling tidak usia 40 tahun ceklah Cek gitu kan, berkala. supaya jangan kita lengah Iya, bahwa ternyata iya. kita ada masalah, terus Iya. kita tiba-tiba meninggal Iya. kayak Mas Said. Ya. Tapi Jadi, benar nggak tapi dengan kalau ada- dengan mitos olahraga malam? Karena kan waktu itu dua-duanya dikaitkan berolahraga yang kalau suaminya BCL kan habis olahraga tuh malam-malam katanya. Apakah benar ada kaitannya seperti itu, Dokter Dudi? Ya, enggak juga, olahraga bisa dilakukan aja memang. Oh, oke. Seperti itu. Tapi kan balik lagi harus istirahat yang cukup, pola Betul. makan yang sehat, dan Betul. semuanya baru sehat gitu. Oke. Ya, baik. Dokter Ami, silahkan Dokter Ami, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Indah, Dokter Dudi. Terima kasih banyak edukasinya, sangat bermanfaat, Dok. Semoga menjadi amal ibadah, ya, Dok. Amin. Bermanfaat buat The Healers. Kemudian saya mau menyapa Mbak Indah. Ya, silakan, please. Salam dari ini The Healers Ibu Sri Edong. Hai, Mbak Makassar. Sri. Baru aja launching kopi teorinya ya. Ya. Nanyain dokter kopi terhadap jantung gimana tuh. Terima kasih Bu Sri Edong atas supportnya. Kemudian Pak Amin tadi di Kendari. Iya, makasih nih Juga katanya dokter, makasih buat Dokter Dudi dan Dokter Ami juga Mbak Indah di The Hills, kata Pak Amin nih barusan dia nge-WhatsApp di The Hills Radio. Oh iya, terima kasih. Terima Sangat kasih. mengedukasi katanya ya. Kemudian Ibu Tania dan masih banyak lagi Mbak yang belum saya sebutin satu persatu karena waktu. Dokter Dudi terima kasih banyak. Sehat Terima kasih selalu juga Dok. undangannya. Jangan bosan kita undang lagi ya Dok. Pasti. Iya, saya seru. akan- Penjelasannya keren Dokter Dudi. Iya keren banget. Yang ini banyak respon yang Yes. yang ini Mbak ya. Yes. Kasih jempol-jempol. Oke Dokter Rudi, terima kasih kita di penghujung. Salam buat keluarga, sukses selalu Terima kasih. dimanapun dokter. Ya, salam sehat. Mbak Indah, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Ami. Ketemu Kamis depan. Iya, salam Yes. sehat. Untuk semua The Healers juga salam Oke. sehat. Terima kasih Dokter Dudi dan Terima Dokter kasih. Ami. Terima kasih semuanya The Terima kasih Healers banyak yang udah semua. stay tune di The Hills Radio. Jangan lupa kita bisa simak ulang di The Hills TV nanti ya. Jadi sekali lagi subscribe dulu, oke? So Indah Firdaus pamit ya. Juga Dokter Ami dan Dokter Dudi dari Health and Lifestyle Highlight malam hari ini. Kita ketemu lagi Kamis depan. Bye everyone.